KPK tetap berdiri pada dalil yang kita ajukan. Ya. Jadi kembali lagi bahwa apabila hakim memutuskan dan dengan pertimbangan seperti itu, tentunya nanti akan dipertimbangkan lagi hal-hal apa saja yang dapat dilakukan atau langkah-langkah apa saja yang dapat ditindaklanjuti, karena sejatinya pra peradilan ini untuk menguji dari aspek formil, bukan aspek material. Jadi nanti akan dipelajari oleh teman-teman Biro Hukum dan Kedeputian Penindakan bersama-sama dengan pimpinan langkah apa saja nanti akan diambil. Menotis bahwa KPK tidak menerbitkan status DPO atau buronan kepada Syahbirin padahal sudah dinyatakan sebagai orang hilang. Jadi dalil KPK hilang itu ditolak sama majelis. Nah, boleh minta tanggapan soal itu? Ya, saya sudah pernah menyampaikan alasannya ya minggu lalu. Pertanyaannya juga sama, bahwa belum diterbitkannya DPO karena masih dilakukan pencarian berdasarkan informasi yang diterima oleh para penyidik. Jadi belum sampai tahapan, tidak ada jalan sama sekali. Demikian. Ya. Kemarin dinyatakan orang hilang dan sempat diterbitkan surat perintah penangkapan. Nah, waktu muncul itu dikejar nggak sih Mas kemarin itu waktu Pak Syahbirin muncul di Kalimantan Selatan itu? Informasi yang kami dapat, tim penyidik meluncur ke Kalimantan Selatan, tetapi sampai dengan hari ini saya belum tahu update-nya seperti apa. Apakah yang bersangkutan kembali menghilang setelah mengambil apel, jadi belum bisa diupdate lagi. Dan tentunya dengan adanya putusan pra-per ini, tindakan tersebut atau pencarian yang dilakukan oleh penyidik ya sudah tidak diperlukan kembali. Indikasi yang merintangi nggak sih Mas, kan Pak Syahbirin tiba-tiba muncul terus tiba-tiba juga dia hilang? Belum terinfo sampai sana, ya belum terinfo. Ya tentunya tidak dipungkiri bahwa kemunculan yang bersangkutan patut diduga untuk menggugurkanlah isu bahwa yang bersangkutan buron atau hilang ya, patut diduga. Dan dugaan itu tentunya lebih dikuatkan lagi karena pada saat tim datang ke sana, ya, yang bersangkutan juga tidak berhasil ditemukan lah istilahnya oleh teman-teman, seperti itu. Penerima uang utamanya itu siapa? Apakah emang Syahbirin itu benar-benar udah gitu, bukan penerima suapnya, atau masih bisa ditetapkan sebagai tersangka lagi kah ke depan? Ya, jadi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pra-peradilan ini hanya menguji dari aspek formil saja, bukan aspek material. Tentunya tidak berpengaruh terhadap penyidikan yang sudah berjalan ya, yang tersangkanya sudah dilakukan penahanan, dan nanti akan dilihat perkembangannya apakah penggalian informasi, penggalian keterangan yang dilakukan oleh penyidik ini nanti akan dapat kembali membuat adanya surat perintah penyidikan yang baru. Apakah tim penyidik sudah mengetahui Mas soal mungkin ada rencana Syahbirin muncul di apel pagi di Pemprov Kalsel, dan juga mungkin bisa diinfokan Mas sebenarnya
posisi tim penyidik itu sebenarnya apakah sampai saat ini masih ada di Kalsel, sejak dari kapan gitu loh melakukan pencarian gitu loh, standby di sana, Mas? Ya, kalau secara detail saya tidak bisa memberitahu ya, karena memang saya tidak terinfo. Yang jelas, tidak mungkin penyidik tahu yang bersangkutan akan mengambil apel pagi. Kalau seandainya tahu sebelumnya kan tentunya kan akan dilakukan tim langsung ke sana gitu loh, untuk melakukan proses penangkapan ya. Jadi info yang kami dapat ketahuannya setelah yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut. KPK tuh harusnya memeriksa Sahbirin dulu sebelum dijadikan tersangka. Ke depan KPK bakal memanggil Sahbirin nggak untuk diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka? Ya, nanti kita serahkan proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan kepada teman-teman penyidik ya. Tentunya apabila memang keterangannya dibutuhkan, walaupun sudah tidak lagi menjadi tersangka, yang bersangkutan dapat dimintai keterangan sebagai saksi. Tapi tiba-tiba Sabirin muncul pas lagi apel. Nah itu tanggapannya gimana ya Mas soal anggapan-anggapan KPK nggak serius dan lain-lain gitu? Ya, ya tentu tidak bisa dipungkiri ya bahwa ada sudut pandang atau anggapan-anggapan KPK tidak serius, namun tentunya penyidik dalam hal ini bekerja secara optimal mencari yang bersangkutan, yang sayangnya tindakan penyidik itu saat ini sudah tidak dapat lagi ditindaklanjuti dengan adanya putusan dari pra peradilan. Kembali ditekankan bahwa untuk aspek materialnya sendiri tidak berubah, tidak batal. Jadi perkara itu sendiri kami menganggap masih tetap ada. Ya, jadi dari risalah putusan praper ini saya tekankan kembali nanti akan dipelajari dan akan dipertimbangkan apa tindak lanjutnya terhadap putusan tersebut sementara itu. Mas, KPK menganggap hakim tunggal itu melakukan perbuatan dalam putusannya hakim menyebut KPK itu melakukan perbuatan sewenang-wenang. Apakah KPK terima disebut melakukan tindakan sewenang-wenang, Mas? Pertama, yang kedua, apakah kedepannya atas putusan ini KPK kedepannya bakal berkoordinasi dengan MA dan Komisi Yudisial? Mengingat saat ini hakim-hakimnya juga sedang disorot karena ada kasus Ronald Tanur, dan ujung-ujungnya kan hakimnya ternyata dia menerima suap gitu, Mas. Apakah KPK ke depan akan berkoordinasi dan mencium indikasi hal tersebut, Mas? Terima kasih. Ya, untuk saya jawab yang terakhir terlebih dahulu. Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah nanti KPK akan berkoordinasi dengan KAI kaitannya dengan kejadian yang baru-baru ini terjadi di lingkungan MA. Tapi tentunya semua informasi bila memang ada akan diterima dan akan ditindaklanjuti. Jadi kita tunggu aja update-nya, itu yang pertama. Yang kedua terkait sewenang-wenang, KPK bekerja secara profesional dan secara prosedur hukum yang ada. Tentunya pernyataan tersebut tidak bisa dianggap tidak profesional, ya, karena hakim juga memiliki sudut pandang sendiri. Ya, KPK tidak bisa mengatakan bahwa itu salah, tapi yang bisa dikatakan hanya kita bekerja secara prosedural dan profesional. Bagi orang-orang sebagaimana yang tadi si
rekan kita Tasya mengatakan bahwa KPK dagelan. Semua orang bisa memberikan pendapat, tetapi Kedeputian Penindakan bekerja secara optimal, profesional, dan prosedural, dan itu saja yang bisa saya kasih tanggapannya. Oke, satu lagi Mas yang terkait koordinasi dengan KY. Tadi saya sempat membaca di media sosial komentar-komentar para netizen Mas. Mereka mengkaitkan Sahbirin Nur atau Paman Birin ini dengan keponakannya si Haji Ihsan. Banyak juga netizen yang mengkaitkan pada saat kasus John Lin Baratama, satu truk barang bukti aja bisa hilang, ibaratkan gitu. Apalagi penetapan pamannya ini bisa dihilangkan lah, mungkin dengan dugaan-dugaan tindak pidana. Apakah KPK akan fokus terhadap hal tersebut, Mas? Ya, sampai dengan saat ini kami masih memiliki pandangan yang profesional ya atas putusan hakim tersebut, walaupun tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh KPK. Kembali, kalau memang ada informasi atau indikasi adanya permainan di situ, tentunya KPK juga tidak akan segan-segan untuk menindaklanjuti. Tetapi sampai dengan saat ini kami belum menemukan adanya informasi tersebut. Terlepas yang bersangkutan merupakan keponakan dari seseorang yang tadi sudah disebut namanya, ya kita tunggu aja nanti update-nya. Jadi Ada? Tempo? Kompas? Oke, Kompas. Mas Tesa, kalau tidak salah kan salah satu pertimbangan hakim juga menyebut KPK bertindak sewenang-wenang karena tidak melalui proses misalnya pemanggilan calon tersangka dulu untuk diperiksa. Kemudian juga mungkin yang jadi salah satu pertimbangan adalah karena Paman Birin ini tidak ikut dalam proses tangkap tangan tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebenarnya penetapan tersangka ini dalam operasi tangkap tangan apakah memang harus ada orangnya ikut di OTT atau sebenarnya bisa pihak ditetapkan sebagai tersangka ketika dia tidak ada dalam operasi tangkap tangan itu? Orangnya nggak ada, tapi KPK menduga bahwa ada aliran suap gitu ke orang tersebut. Itu sebenarnya seperti apa sih, Mas? Ya, terkait proses penetapan tersangka itu tentunya sudah dilakukan ekspos ya oleh teman-teman penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut umum bersama-sama dengan struktural di Kedeputian Penindakan dan pimpinan. Artinya apa? Bahwa proses penetapan tersebut berdasarkan aturan main yang kami punya, kami anggap itu sudah sah. Jadi bahwa pada saat itu yang bersangkutan tidak ditemukan itu adalah hal yang berbeda. Ya. Tetapi KPK menetapkan beberapa tersangka termasuk yang bersangkutan itu sudah melalui prosedur yang menurut KPK sudah tepat. Ya. Yang ini dianggap tidak tepat oleh hakim. Ya, kembali lagi itu sebuah sudut pandang ya. Mungkin dengan memakai argumen bahwa di tahap penyelidikan yang bersangkutan belum dimintai keterangan dan tidak menjadi syarat yang sah untuk menetapkan tersangka, saya pikir ini sudah diuji oleh banyak sekali perkara ya, bahwa KPK menetapkan tersangka di tahap penyelidikan yang mana tidak harus yang bersangkutan juga dipanggil, terutama dalam kasus tangkap tangan. Ya, saya pikir seperti itu. Oke Mas Tesa dari Tempo. Sebelum berjalannya sidang pra-peradilan Paman Birin, ada salah satu pengamat pakar hukum tata negara memprediksi bahwa Sahbirin ini akan lolos dan menang di pra-peradilan karena ini diduga sebagai strategi
strateginya KPK meloloskan Sahbirin karena yang sidang pertama kan nggak datang nih tim kuasa hukumnya dari KPK. Nah, itu mereka nilai itu adalah strateginya KPK untuk meloloskan Sahbirin. Karena satu, Sahbirin adalah orang yang terpandang di daerahnya, dan kedua juga lingkungan dia banyak menempati struktur pemerintahan yang strategis. Itu gimana? Ya, kalau seandainya pandangan ketidakhadiran Biro Hukum itu strategi untuk meloloskan, ya untuk apa ditetapkan sebagai tersangka gitu kan? Apa bikin capek aja dari awal. Jadi ketidakhadiran Biro Hukum pada saat itu karena memang masih ada administrasi dan koordinasi yang perlu dilakukan oleh teman-teman di Biro Hukum untuk bisa mengumpulkan semua dokumen, semua informasi dari penyelidik maupun penyidik itu tentunya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi anggapan itu tidak benar lah, seperti itu. Mas, izin yang dari kompas.com mau menanyakan kan beberapa kali pra peradilan KPK kalah itu kalau tidak saya salah pahami gitu ya. Hakimnya cenderung mengabaikan kedudukan undang-undang KPK sebagai undang-undang yang lex spesialis ya gitu, di mana dalam menetapkan tersangka itu ya ketika dari naik penyidikan sekaligus ya gitu. Nah itu kan udah berapa kali ya, nggak cuma sekali ya gitu. Nah oke lah kita sebagai masyarakat umum atau bahkan KPK sebagai penegak hukum menghormati subjektivitas hakim, tapi memperhatikan kedudukan KPK yang lex spesialis ini kayak cenderung diabaikan ya gitu. Apakah KPK tidak terpikir untuk melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung ya, untuk menekankan soal lex spesialis? Ya itu salah satu sudut pandang yang menarik. Saya nggak tahu ya apakah memang sudah pernah dilakukan atau belum ya. Tapi tentunya masukan itu akan menjadi pertimbangan. Kalau tidak bisa dilakukan oleh pimpinan yang sekarang, tentunya kita berharap dapat dilakukan oleh para pimpinan yang nanti akan terpilih di bulan Desember nanti. Harapan kita tidak ada lagi interpretasi yang berbeda terhadap kekhususan yang dimiliki oleh KPK dalam menetapkan tersangka di tahap penyelidikan. Terima kasih atas masukannya. Satu lagi Mas, kemarin di sidang terungkap ya, ya petugas rutan KPK kan saksi silang tuh. Ini yang bawahan ya gitu. Sidang mana? Sidang pungli. Oh. Nah, berarti apa ya lurahnya ya? Lurahnya itu salah satu lurahnya mengaku ditekan oleh Hengki, terdakwa juga kan mantan Kamtib, untuk tidak ya mengungkapkan pertemuan di kafe yang itu ya bisa menjeratnya itulah. Sama diminta juga sama Karutan Ahmad Fauzi untuk tidak menyebutkan namanya dalam proses pemeriksaan ketika penyidikan gitu, ketika di BAP. Nah, apakah ini bisa dijerat lagi dengan dugaan perintangan gitu Mas? Nanti kita lihat ya pertimbangan apa yang nanti, karena begini. Tidak semua perkara pidana itu layak untuk dijadikan perkara di KPK. Karena kembali lagi resource yang ada itu kita tentunya ingin berfokus pada perkara-perkara yang dapat mengembalikan kerugian negara, asset recovery. Apakah nanti adanya perbuatan tersebut dinilai oleh Kedeputian Penindakan dan Pimpinan layak untuk dijadikan sebuah perkara baru, yaitu tentunya perlu diskusi lebih lanjut ya. Jadi saya belum bisa menjawab hal tersebut saat ini. Ada lagi? Ya. Ya.
Ya, nanti saya tanyakan penyidiknya ya, kenapa belum dipanggil lagi. Yang jelas kalau yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, tentunya akan dilakukan pemanggilan ulang dan dapat dijemput paksa. Nah, apakah yang bersangkutan tidak hadirnya itu ada keterangan atau tidak, nanti perlu diperdalam lagi, perlu ditanyakan lagi statusnya. Ya udah, kan ini kan rencana penyidikan ini kan sudah dibuat ya, maksudnya timelinenya ada. Nah, jadi kita tinggal menunggu saja kapan yang bersangkutan akan dipanggil lagi gitu loh. Tentunya nanti prioritas adalah saksi-saksi yang mengetahui perbuatan tersebut maupun yang untuk menjelaskan dokumen-dokumen yang sudah disita terlebih dahulu. Nanti kalau sudah, saya yakin bahwa akan ada pemanggilan lagi terhadap yang bersangkutan.